Sebuah rahasia di kediaman Wijoyo. Pada hari ketika Ibu Puspita pergi berlibur, tinggallah saya berdua saja dengan Bapak Baskoro di rumah besar ini. Bapak, ujarku pelan. Ibu Puspita pernah bercerita kepada saya. Katanya, semangat Bapak yang begitu besar terkadang membuatnya kewalahan. Seketika, raut wajah Bapak Baskoro menegang. Jadi, Puspita berkata seperti itu padamu? Aku mengangguk perlahan. Apakah saya bisa membantu Bapak dengan cara apapun? Mata beliau membelalak sesaat, sebelum akhirnya terdiam. Ratmi, apa maksudmu? Bapak juga pasti merasa berat, bukan? Sementara Ibu Puspita selalu menghindar. Saat itulah aku menyadarinya. Alasan mengapa Ibu Puspita merasa begitu tertekan selama ini. Aku bisa merasakan secara langsung betapa luar biasa energi dan gairah maskulin yang beliau miliki. Apakah pria ini benar-benar berusia 70 tahun? Semangat dan energinya yang meluap-luap dari seluruh tubuhnya tak kalah dari pria muda. Kini aku paham mengapa Ibu Puspita merasa terbebani. Namun, aku adalah Ratmi, asisten rumah tangga yang telah bekerja di kediaman keluarga Wijoyo selama 10 tahun. Tak pernah terbayangkan dalam mimpiku bahwa aku akan mengkhianati Ibu Puspita yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Aku juga tak menyangka bahwa satu pilihan impulsif ini akan mengubah seluruh jalan hidupku. Namaku Ratmi, usiaku 55 tahun. 10 tahun yang lalu, setelah suamiku meninggal dunia dan aku hidup sebatang kara, aku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman ini. Bapak Baskoro Wijoyo, yang kutemui pertama kali 10 tahun lalu, saat itu berusia 60 tahun, namun sudah memancarkan karisma yang sulit dipercaya. Bahkan sekarang di usianya yang ke-70, beliau masih tampak sehat, bugar, dan berwibawa. Ibu Puspita, sang istri, berusia 67 tahun, namun tetap anggun dan cantik memesona. Di masa mudanya, beliau adalah seorang penyanyi keroncong ternama, sehingga suaranya pun masih merdu dan jernih. Awalnya, hubungan kami hanyalah sebatas majikan dan pekerja. Namun seiring berjalannya waktu, kami menjadi begitu dekat, layaknya keluarga. Ketika Bapak Baskoro harus dioperasi, aku dan Ibu Puspita berjaga semalaman di rumah sakit. Mereka bahkan selalu ingat hari ulang tahunku dan memberiku hadiah saat hari raya. Ratmi, berkat kamu, rumah ini baru terasa seperti rumah sungguhan, begitu kata Bapak Baskoro yang selalu beliau ucapkan. Namun, selama 10 tahun ini, ada satu hal yang membuatku penasaran. Pasangan ini tampak saling mencintai, tetapi ada sedikit kejanggalan di antara mereka. Seringkali saat malam tiba, Ibu Puspita akan masuk ke kamarnya lebih dulu, sementara Bapak Baskoro akan duduk sendirian di ruang keluarga hingga larut malam. Dan pada musim semi tahun ini, tahun ke-10ku bekerja, aku sering melihat Ibu Puspita tampak lebih lelah dari biasanya. Bapak Baskoro pun semakin sering menghabiskan waktu hingga larut di ruang kerjanya. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, Ibu Puspita datang ke dapur. Ratmi, bisa kita bicara sebentar? Suara Ibu Puspita terdengar lebih berat dari biasanya. Ratmi, jangan pernah ceritakan ini pada Bapak, ya? Ini rahasia di antara kita saja. Di matanya, tersimpan kekhawatiran mendalam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat itu, aku hanya berpikir ini sekadar curahan hati biasa. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kata-kata beliau berikutnya akan mengguncang kehidupanku yang tenang. Kami duduk berdampingan di sofa ruang keluarga. Penampilan Ibu Puspita sangat berbeda dari biasanya. Beliau, yang selalu anggun dan tenang, kini tangannya gemetar. Ratmi, berjanjilah kau tidak akan memberitahu siapapun. Terutama pada Bapak. Suara Ibu Puspita bergetar. Aku hanya bisa mengangguk dan menunggu, berbekal kepercayaan yang telah kami bangun selama 10 tahun. Sebenarnya, ada hal yang sangat berat dalam pernikahanku. Ibu Puspita mulai membuka suara perlahan. Awalnya, aku sulit memahami apa yang beliau maksud. Bapakmu bukan orang jahat. Justru sebaliknya, masalahnya adalah karena beliau masih terlalu bersemangat. Wajah Ibu Puspita memerah. Barulah saat itu aku mulai bisa menebak arah pembicaraannya. Di usianya yang sudah kepala 7,
gairah suamiku masih begitu besar dan tak berubah. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku terkejut. Selama 10 tahun tinggal di rumah ini adalah cerita yang tak pernah kubayangkan. Ibu Puspita melanjutkan. Sejak muda pun sudah begitu. Bapakmu itu selalu luar biasa dalam segala hal, baik dalam bisnis maupun dalam hal itu. Mendengar pengakuan Ibu Puspita, perasaanku menjadi campur aduk. Aku merasa kasihan, tetapi di saat yang sama, rasa penasaran mulai tumbuh tanpa kusadari. Benarkah di usia 70 tahun beliau masih begitu bersemangat? Jika sampai membuat Ibu Puspita begitu menderita, seberapa hebatnya? Aku mendapati diriku membayangkan hal-hal yang spesifik, yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Ratmi, aku sudah tidak kuat lagi memendam beban ini sendirian. Ibu Puspita menggenggam tanganku. Aku tidak mungkin menceritakan ini pada orang lain, kan? Aku rasa, hanya Ratmi yang bisa mengerti. Hingga saat itu, aku masih berpikir bahwa tugasku hanyalah menghibur dan memberinya nasihat. Namun, di satu sudut hatiku, pikiran-pikiran lain mulai tumbuh. Sebagai seorang wanita berusia 55 tahun, aku pun sudah lama hidup sendiri. Sejak suamiku tiada, aku telah menutup rapat pintu hatiku untuk urusan semacam itu. Namun, mendengar pengakuan Ibu Puspita, rasanya perasaan yang telah lama tertidur kini mulai bangkit kembali. Ibu, bagaimana jika Ibu mencoba berbicara dengan Bapak? Saranku hati-hati. Kalau saja semudah itu, sudah kulakukan dari dulu. Bapakmu itu tidak suka membahas hal-hal seperti ini, desah Ibu Puspita dalam-dalam. Sudah lebih dari 40 tahun kami menikah, tapi kami belum pernah benar-benar membicarakan masalah ini. Saat itu, sebuah pikiran aneh terlintas di benakku. Mungkinkah aku bisa membantu? Tentu saja, saat itu aku belum berpikir secara spesifik bantuan seperti apa. Aku hanya samar-samar merasa ingin membantu menyelesaikan masalah keluarga ini. Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, dan aku sendiri terkejut. Ibu Puspita menatapku sejenak, lalu menggelengkan kepala. Terima kasih atas niat baikmu, Ratmi, tapi ini adalah masalah yang harus kami selesaikan sebagai suami istri. Percakapan malam itu berakhir di sana. Namun, aku tidak bisa tidur. Pengakuan Ibu Puspita terus berputar di kepalaku. Dan yang terpenting, rasa penasaran baru terhadap Bapak Baskoro mulai tumbuh. Beberapa hari setelah pengakuan Ibu Puspita, aku merasa seperti menjadi orang yang berbeda. Sambil melakukan pekerjaan seperti biasa, pikiranku terus melayang. Setiap kali melihat Bapak Baskoro, kata-kata Ibu Puspita selalu terngiang, bagaimana bisa pria berusia 70 tahun masih begitu bugar? Bahkan saat mengantarkan kopi untuk beliau di pagi hari, aku mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Beliau memang berbeda dari pria berusia 70 tahun lainnya. Bahunya lebar dan tegap, langkahnya pun mantap. Yang terpenting, tatapan matanya yang penuh karisma masih tak kalah dari pria muda. Ratmi, kopi hari ini terasa lebih nikmat, kata Bapak Baskoro sambil tersenyum. Seketika, aku merasa wajahku memanas. Biasanya aku akan menganggapnya sebagai pujian biasa, tapi entah kenapa hari itu terdengar berbeda. Terima kasih, Bapak. Suaraku bergetar lebih dari biasanya. Bapak Baskoro menatapku dengan heran. Ratmi, kamu sakit? Wajahmu merah sekali. Ah, tidak, Pak. Mungkin karena di dapur agak panas, jawabku sambil bergegas kembali ke dapur. Kulihat cermin, wajahku benar-benar merah padam. Apa yang sedang kulakukan? Aku marah pada diriku sendiri. Seharusnya aku membantu meringankan beban Ibu Puspita, bukan malah berfantasi yang tidak-tidak. Namun, perasaan itu tidak kunjung reda bahkan setelah beberapa hari, justru semakin kuat. Suatu sore, ketika Ibu Puspita pergi bertemu teman-temannya, Bapak Baskoro sedang bekerja di ruang kerjanya, dan aku mengantarkan teh untuknya. Bapak, ini tehnya sudah siap. Terima kasih, Ratmi. Duduklah sebentar, temani aku minum teh. Ini adalah hal yang sesekali terjadi, tapi entah kenapa hari itu jantungku berdebar kencang. Ruang kerja adalah area pribadi Bapak Baskoro, sehingga suasananya terasa lebih personal. Akhir-akhir ini kamu tampak aneh,
Ratmi, apa ada yang kamu khawatirkan? Tanya Bapak Baskoro dengan raut cemas. Setelah mengamatiku selama 10 tahun, beliau tidak pernah melewatkan perubahan kecil sekalipun. Tidak ada apa-apa, Pak. Aku tidak mungkin menyebutkan perbincanganku dengan Ibu Puspita. Ratmi, bukankah kita sudah seperti keluarga? Ceritakan saja kalau ada apa-apa. Suara hangat Bapak Baskoro semakin membuat hatiku goyah. Saat itu, sebuah pikiran berbahaya melintas. Jika Ibu Puspita sampai begitu kewalahan, mungkinkah aku bisa membantu? Namun, aku tidak berani mengutarakannya. Aku justru mengatakan hal lain. Bapak, sepertinya akhir-akhir ini Bapak stres. Apa mau saya pijat bahunya? Aku sendiri terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutku. Selama 10 tahun, aku belum pernah menawarkan hal seperti itu. Bapak Baskoro pun tampak terkejut. Piat bahu, olehmu, Ratmi. Hening sejenak. Dalam keheningan itu, aku khawatir detak jantungku akan terdengar. Baiklah, kalau begitu. Belakangan ini bahuku memang terasa sangat kaku, Bapak Baskoro mengangguk. Sejak saat itu, tanganku mulai gemetar. Saat meletakkan tanganku di bahu lebarnya, aku merasa seperti tersengat listrik. Otot bahunya yang kokoh dan keras terasa melalui telapak tanganku. Benarkah beliau berusia 70 tahun? Fisiknya begitu bugar, tak kalah dari pria muda. Ah, segar sekali. Tanganmu hangat, Ratmi. Pujian Bapak Baskoro terdengar berbeda di telingaku. Aku memijat bahunya dengan lebih hati-hati. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Napas Bapak Baskoro terdengar semakin dalam, dan aku bisa merasakan tubuhnya sedikit menegang. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Mas, aku pulang lebih awal. Itu suara Ibu Puspita. Aku segera menarik tanganku dan mundur. Oh, kau sudah pulang, Dik. Bapak Baskoro juga tampak salah tingkah. Sejak hari itu, ada ketegangan aneh di antara aku dan Bapak Baskoro. Kami sering menghindari kontak mata dan percakapan kami tidak lagi senatural dulu. Yang terpenting, aku merasa diriku sendiri mulai berubah. Semua ini berawal dari keinginanku untuk membantu menyelesaikan masalah Ibu Puspita, tetapi tanpa sadar, perasaanku sendiri mulai tumbuh. Hari yang menentukan itu tiba pada minggu ketika Ibu Puspita pergi berlibur pesiar bersama teman-teman kuliahnya. Perjalanan itu berlangsung selama 4 hari 3 malam, sehingga untuk pertama kalinya, hanya ada aku dan Bapak Baskoro di rumah. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pagi itu, aku membuat pilihan yang berbeda dari biasanya. Setelah lama termenung di depan lemari, aku memilih gaun selutut. Jauh lebih pendek dari pakaianku sehari-hari. Aku juga menata rambutku dan memakai parfum lebih banyak dari biasanya. Aku sendiri tidak tahu pasti kenapa, tapi aku punya firasat bahwa hari ini akan menjadi hari yang istimewa. Ratmi, hari ini kamu terlihat lebih cantik, kata Bapak Baskoro di pagi hari, wajahku langsung memerah. Penaka, Pak? Iya. Terlihat berbeda. Apa kamu pakai parfum baru? Aku bisa merasakan tatapan Bapak Baskoro menyapu penampilanku, terutama berhenti sejenak pada gaunku yang lebih pendek. Saat menyiapkan makan siang, aku melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Aku hanya memasak menu-menu kesukaan Bapak Baskoro. Ratmi, apa hari ini hari spesial? Makanannya enak sekali. Bukan, Pak. Hanya saja karena Ibu tidak ada, saya bisa lebih fokus pada Bapak. Jawabanku membuat Bapak Baskoro tersenyum penuh arti. Sore harinya, suasana menjadi semakin aneh. Bapak Baskoro sedang menonton TV di ruang keluarga, dan aku berpura-pura membersihkan area di sekitarnya. Aku sengaja membungkuk di depannya untuk mengelap meja, atau berjinjit untuk membersihkan tempat yang tinggi. Ratmi, sudahlah, beristirahatlah sebentar. Tidak apa-apa, Pak. Masih banyak pekerjaan. Ibu Puspita sedang tidak di rumah, apa yang membuatmu begitu sibuk? Duduklah di sini, kita nonton TV bersama. Bapak Baskoro menunjuk sofa di sebelahnya. Aku berpura-pura ragu sejenak, lalu duduk. Aku sengaja merapikan gaunku dengan cara yang membuatnya sedikit terangkat. Aku duduk lebih dekat dengan Bapak Baskoro dari biasanya. TV sedang menayangkan film lawas, tapi aku sama sekali tidak bisa fokus. Kehadiran Bapak Baskoro terasa begitu kuat.
Aroma parfum maskulinnya yang lembut dan kehangatan tubuhnya bisa kurasakan. Aku menyilangkan kaki, membuat gaunku semakin terangkat, dan aku bisa merasakan tatapan beliau mengarah ke sana. Ratmi. Tiba-tiba Bapak Baskoro memanggil namaku. Selama 10 tahun ini, terima kasih banyak. Berkat kamu, rumah ini terasa seperti rumah sungguhan. Justru saya yang berterima kasih, Pak. Bapak dan Ibu sudah menganggap saya seperti keluarga. Keluarga. Bapak Baskoro mengulang kata itu. Benar, seperti keluarga. Terkadang, bahkan lebih nyaman dan lebih berharga dari keluarga. Saat itu, aku memberanikan diri membuka suara. Bapak, apakah akhir-akhir ini Bapak merasa sangat berat? Berat? Karena masalah dengan Ibu. Raut wajah Bapak Baskoro seketika menegang. Bagaimana kau bisa tahu? Ibu Puspita menceritakannya hanya pada saya. Katanya, semangat Bapak yang begitu besar membuatnya kewalahan. Keheningan panjang menyelimuti kami. Iya, jadi Puspita bilang begitu, desah Bapak Baskoro dalam-dalam. Jujur, aku juga sudah lama memikirkannya. Semakin tua, rasanya Puspita semakin menghindariku. Pasti berat sekali untuk Bapak. Aku mendekat padanya dengan hati-hati. Kami sudah hidup bersama lebih dari 40 tahun, tapi entah sejak kapan aku merasa menjadi beban untuknya. Tapi Bapak kan masih sangat bugar. Pasti ada hasrat yang perlu disalurkan. Mendengar kata-kataku, Bapak Baskoro menatapku. Apakah saya bisa membantu? Setelah mengatakannya, aku sendiri terkejut. Apa yang baru saja kukatakan? Mata Bapak Baskoro membelalak, beliau terdiam sejenak. Ratmi, apa maksudmu? Bapak juga pasti merasa berat. Bukan? Sementara Ibu Puspita selalu menghindar. Mendengar itu, Bapak Baskoro menghela napas panjang dan tampak berpikir. Kemudian, beliau menggenggam tanganku dan terdiam cukup lama. Apakah ini tidak apa-apa? Suara Bapak Baskoro bergetar. Tidak apa-apa, Pak. Tidak akan ada yang tahu. Ini hanya antara kita berdua. Aku semakin mendekat. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Aroma parfumku dan aroma maskulinnya bercampur, memenuhi udara. Perlahan, Bapak Baskoro mengangkat tangannya ke wajahku. Bapak juga menginginkannya, kan? Saya juga begitu. Perlahan, Bapak Baskoro mengangkat tangannya ke wajahku, kehangatan dari telapak tangannya yang sedikit kasar terasa di pipiku. Kau yakin tidak apa-apa? Iya, Pak, tidak apa-apa. Bapak Baskoro menarikku mendekat dengan hati-hati. Dalam jarak yang begitu dekat, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aroma parfum maskulinnya yang lembut dan parfumku bercampur, memenuhi udara. Tangannya melingkari pinggangku, dan aku bersandar di dadanya yang bidang. Kehangatan tubuhnya yang kokoh dan hangat terasa bahkan dari balik pakaian. Dan saat itulah aku menyadarinya. Alasan mengapa Ibu Puspita merasa begitu tertekan. Aku bisa merasakan secara langsung betapa luar biasa energi dan gairah maskulin yang beliau miliki. Apakah pria ini benar-benar berusia 70 tahun? Semangat dan energinya yang meluap-luap dari seluruh tubuhnya tak kalah dari pria muda. Kini aku paham mengapa Ibu Puspita merasa terbebani. Namun, bagiku, itu justru menjadi sebuah getaran yang mendebarkan. Perasaan yang telah lama kulupakan kini hidup kembali. Di tengah hangatnya sinar matahari sore, kami saling merasakan satu sama lain seutuhnya. Entah berapa lama waktu berlalu. Kami saling memandang dan tersenyum dalam diam. Bapak Baskoro merapikan rambutku yang berantakan. Ratmi, kau tidak menyesal? Tidak, Pak. Sekarang saya baru mengerti maksud Ibu Puspita. Mendengar jawabanku, Bapak Baskoro tersenyum getir. Sepertinya ini memang terlalu berat untuk Puspita. Tapi bagi saya tidak, Pak. Justru, saya menyukainya. Bapak Baskoro menggenggam tanganku erat. Rasa bersalah memang menyelimutiku, tetapi di saat yang sama, aku tidak merasa menyesal. Apa yang akan terjadi setelah ini? Malam itu, aku tertidur dengan perasaan yang campur aduk. Sejak malam itu, aku benar-benar menjadi orang yang berbeda. Setiap kali bercermin, wajahku tampak berbeda. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan seperti ini di usia 55 tahun.
Bapak Baskoro pun demikian. Setiap kali kami bertemu di pagi hari, kami merasa canggung, tetapi di saat yang sama, ada ikatan khusus yang terasa. Ratmi, semalam, kamu tidak apa-apa? Tanya Bapak Baskoro hati-hati. Iya Pak, saya tidak apa-apa. Sebenarnya, kata tidak apa-apa tidaklah cukup. Rasanya luar biasa. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama kulupakan kini bangkit kembali. Namun, di saat yang sama, rasa bersalahku juga sangat besar. Pikiran bahwa aku telah mengkhianati Ibu Puspita membuatku tersiksa. Bapak, bukankah kita seharusnya tidak melakukan ini? Aku memberanikan diri mengutarakan kegelisahanku. Aku juga memikirkannya. Tapi, Bapak Baskoro berhenti sejenak. Tapi apa, Pak? Hubunganku dengan Puspita sudah lama tidak seperti itu lagi. Sejujurnya, kami sudah seperti orang asing. Kata-kata Bapak Baskoro membuat perasaanku semakin rumit. Di satu sisi aku merasa lega, tetapi di sisi lain, aku merasa tanggung jawab yang lebih besar. Sore itu, Ibu Puspita kembali dari liburannya. Ratmi, bagaimana kabarmu selama aku pergi? Tanya Ibu Puspita dengan wajah ceria. Seperti biasa saja, Bu. Aku khawatir Ibu Puspita akan menyadari ada kebohongan dalam jawabanku. Namun, beliau terlalu asik bercerita tentang liburannya sehingga tidak menaruh curiga. Malam itu, kehidupan normal kembali dimulai. Namun, udara di antara aku dan Bapak Baskoro telah benar-benar berubah. Setiap kali kami bertatapan, ingatan malam itu selalu kembali. Beberapa hari kemudian, Bapak Baskoro memanggilku secara pribadi. Ratmi, bisa ke ruang kerjaku sebentar? Di ruang kerja, Bapak Baskoro berkata dengan wajah serius, bagaimana pendapatmu tentang kejadian waktu itu? Saya tidak tahu, Pak. Perasaanku benar-benar rumit. Jujur saja, aku tidak menyesal. Justru aku berterima kasih. Pengakuan Bapak Baskoro semakin membuat hatiku goyah. Aku tidak pernah menyangka bisa memiliki hubungan seperti ini dengan Ratmi, yang sudah kuanggap keluarga selama 10 tahun, tapi rasanya tidak buruk. Bapak, tentu saja aku merasa bersalah pada Puspita. Tapi pernikahan kami sudah berakhir sejak lama. Kata-kata Bapak Baskoro terasa seperti sebuah pembebasan bagiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hati-hati. Aku tidak ingin menyakiti Puspita. Begitulah hubungan rahasia kami dimulai. Setiap kali Ibu Puspita pergi keluar, kami secara alami menjadi dekat. Awalnya, aku berpikir ini hanyalah ketertarikan fisik semata. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Usia 70 tahun Bapak Baskoro sama sekali tidak terasa. Justru, beliau lebih menarik daripada pria-pria muda. Pengalaman hidupnya yang memberinya ketenangan dan perhatian berhasil memikatku sepenuhnya. Ratmi, aku tidak menyangka di usiaku yang sekarang masih bisa merasakan perasaan seperti ini. Sepertinya Bapak Baskoro juga merasakan hal yang sama. Saya juga, Pak. Setelah suami saya meninggal, saya tidak pernah berpikir tentang hal seperti ini lagi. Kami telah menjadi sesuatu yang baru dan berarti bagi satu sama lain. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Ini bukan lagi sekadar hubungan fisik, melainkan ikatan emosional yang tulus. Bapak Baskoro menceritakan tentang bisnisnya dan berbagi kenangan masa mudanya padaku. Ratmi, aku merasa sangat beruntung, kata Bapak Baskoro suatu sore sambil menggenggam tanganku. Kenapa Bapak berkata begitu? Karena di usiaku yang sekarang, aku bisa bertemu dengan orang sepertimu. Seseorang yang membuatku merasakan cinta yang baru. Mendengar kata cinta, jantungku berdebar kencang. Aku juga merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau penasaran. Saya juga, Pak, berkat Bapak, saya seperti menemukan kembali diri saya yang baru. Benarkah, diri yang seperti apa? Sebagai seorang wanita. Mendengar pengakuanku, Bapak Baskoro tersenyum hangat. Ratmi, kau adalah wanita yang sangat cantik. Usia tidaklah penting. Setiap kali mendengar kata-kata itu, aku merasa seperti bunga yang sedang mekar. Kepercayaan diriku sebagai seorang wanita yang telah lama hilang kini kembali. Namun, semakin bahagia aku, semakin besar pula rasa bersalahku pada Ibu Puspita.
terutama ketika melihat beliau semakin bergantung padaku. Ratmi, akhir-akhir ini aku merasa sangat bahagia, kata Ibu Puspita suatu hari. Benarkah, Bu? Syukurlah. Sejak aku menceritakan masalahku padamu, hatiku menjadi jauh lebih lega daripada saat aku memendamnya sendirian. Mendengar kata-kata Ibu Puspita, perasaanku menjadi campur aduk. Beliau merasa lega setelah mencurahkan isi hatinya padaku, padahal aku menjalin hubungan dengan suaminya, yang menjadi sumber masalahnya. Situasi ini membuatku semakin berhati-hati. Di depan Ibu Puspita, aku berusaha bersikap senormal mungkin. Dengan Bapak Baskoro, aku menjaga hubungan kami dengan lebih waspada. Namun, perasaan adalah sesuatu yang sulit disembunyikan. Menjelang akhir musim panas, krisis mulai menghampiri hubungan rahasia kami. Ibu Puspita mulai menyadari ada perubahan halus di antara kami. Ratmi, akhir-akhir ini kau tampak berbeda. Kenapa, Bu? Wajahmu terlihat lebih berseri. Dan, Bapak juga terlihat lebih ceria dari biasanya. Daya pengamatan Ibu Puspita memang sangat tajam. Apa kalian berdua sedang merencanakan sesuatu yang baik? Seperti pesta kejutan? Ibu Puspita sepertinya berpikir kami sedang menyiapkan sesuatu yang menyenangkan. Namun, melihat reaksi kami yang canggung, beliau perlahan mulai berpikir lain. Atau, apa kalian sering berbicara tentang sesuatu? Beliau belum yakin, tetapi sudah mulai curiga ada yang aneh. Sore itu, aku menyampaikan perkataan Ibu Puspita kepada Bapak Baskoro. Puspita berkata seperti itu, wajah Bapak Baskoro menjadi serius. Kita harus lebih berhati-hati. Puspita itu orangnya peka. Lalu bagaimana, Pak? Untuk sementara, kita harus lebih waspada. Bersikaplah senormal mungkin. Beberapa hari kemudian, aku semakin tegang. Suatu hari, saat aku sedang mencuci pakaian, Ibu Puspita melihatku dan berkata, Ratmi, apa akhir-akhir ini Bapak sering berolahraga? Olahraga, Bu? Iya. Sepertinya pakaian dalamnya lebih sering diganti dari biasanya. Seketika wajahku memerah. Oh, mungkin karena cuaca akhir-akhir ini panas, Bu. Begitukah? Mungkin beliau rajin menjaga kesehatan di usianya sekarang. Ibu Puspita tampaknya tidak curiga lebih jauh, tetapi aku sudah berkeringat dingin. Sejak hari itu, aku menjadi lebih berhati-hati. Terkadang Ibu Puspita menatap kami dengan curiga, tetapi sepertinya beliau belum punya bukti. Suasana rumah akhir-akhir ini terasa aneh, gumam Ibu Puspita pada dirinya sendiri suatu kali. Tapi beliau sepertinya tidak tahu persis apa penyebabnya. Situasi ini berlangsung selama sekitar seminggu. Suatu hari, Bapak Baskoro memanggilku. Ratmi, sepertinya kita harus berhenti. Itu adalah permintaan yang tiba-tiba. Kenapa mendadak, Pak? Puspita sudah mulai curiga. Kalau begini terus. Suara Bapak Baskoro penuh kekhawatiran. Ratmi, ini berat bagiku juga. Tapi aku tidak ingin menyakiti Puspita. Di satu sudut hatiku, aku juga berpikiran sama. Aku selalu cemas. Sampai kapan hubungan seperti ini bisa bertahan? Jadi, kita benar-benar akan mengakhirinya, Pak? Sepertinya itu yang terbaik. Untuk kita berdua. Bapak Baskoro menggenggam tanganku. Ratmi, terima kasih. Terima kasih telah membuatku merasakan perasaan ini di usiaku yang sekarang. Saya juga berterima kasih, Pak. Begitulah hubungan singkat kami berakhir. Keputusan yang kami ambil sendiri karena merasakan adanya bahaya. Ada rasa kecewa, tetapi juga ada rasa lega. Setidaknya, aku tidak perlu lagi tersiksa oleh rasa bersalah. Sejak hari itu, kami kembali ke hubungan sebagai majikan dan asisten rumah tangga. Namun, setiap kali kami berpapasan, masih ada sesuatu yang istimewa mengalir di antara kami. Sudah 3 bulan berlalu sejak kami mengakhiri hubungan kami. Beberapa hari pertama terasa sangat canggung. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap setiap kali berpapasan dengan Bapak Baskoro. Namun, seiring berjalannya waktu, kami perlahan kembali ke hubungan semula. Ibu Puspita sepertinya tidak tahu persis apa yang terjadi di antara kami, beliau hanya merasa bahwa suasana rumah sempat terasa aneh. Ratmi, akhir-akhir ini Bapak terlihat lebih pendiam, kata Ibu Puspita suatu hari.
Benarkah, Bu? Saya tidak terlalu merasakannya. Dulu kadang-kadang beliau tersenyum sendiri, tapi sekarang tidak pernah kulihat lagi. Hatiku terasa sedikit sakit. Sepertinya Bapak Baskoro juga merasa kehilangan atas berakhirnya hubungan kami. Namun, aku yakin ini adalah pilihan yang tepat. Kehidupan sehari-hari kembali tenang. Aku mengantarkan kopi untuk Bapak Baskoro di pagi hari, pergi berbelanja bersama Ibu Puspita. Aku kembali melakukan pekerjaan yang telah kulakukan selama 10 tahun. Hanya satu hal yang berubah, yaitu hatiku. Pengalaman merasakan kembali perasaan sebagai seorang wanita di usia 55 tahun telah mengubahku. Aku menemukan kembali getaran dan debaran yang telah lama kulupakan. Terkadang, aku dan Bapak Baskoro tidak sengaja berpapasan. Di koridor, di ruang keluarga, atau kadang-kadang di taman. Setiap kali itu terjadi, tatapan mata kami seolah saling mengingatkan akan kenangan itu. Ratmi, bagaimana kabarmu? Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Aku juga baik-baik saya. Percakapan singkat, tetapi penuh makna. Kami saling merindukan, tetapi kami juga tahu bahwa menjaga jarak ini adalah hal yang benar. Ibu Puspita juga memperlakukanku dengan nyaman seperti dulu. Meskipun hubungan khususku dengan Bapak Baskoro telah berakhir, rasa sayangku pada keluarga ini tidak berubah. Saat ini, aku menjalani kehidupan yang benar-benar damai. Namun, ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Setiap kali bercermin, wajahku tampak berbeda. Di usiaku yang ke-55, wajahku tampak lebih bersemangat dan penuh percaya diri. Pengalaman singkat itu seolah memberiku energi baru. Terkadang aku mengenangnya. Namun, di saat yang sama, aku juga merasa malu, bagaimanapun juga, aku telah menjalin hubungan dengan suami orang lain. Itu adalah tindakan impulsif di usia 55 tahun. Saat itu, aku terbawa oleh rasa sepi dan penasaran. Sekarang jika kupikirkan kembali, aku tahu itu adalah pilihan yang salah. Rasa bersalahku pada Ibu Puspita tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Meskipun beliau tidak tahu, kenyataannya aku telah mengkhianatinya. Karena itu, sekarang aku berusaha bekerja lebih keras. Dengan hati yang ingin menebus kesalahan, aku merawat keluarga ini dengan lebih baik. Aku berjanji pada diri sendiri, untuk tidak akan pernah lagi melewati batas itu dengan Bapak Baskoro. Ternyata, meskipun usia bertambah, kita tidak boleh kehilangan akal sehat. Sekarang, kami menjalani hidup di tempat kami masing-masing. Aku menjalankan tugasku sebagai asisten rumah tangga, hari demi hari. Aku memang telah membuat kesalahan, tetapi aku percaya aku telah kembali ke jalan yang benar. Ini adalah kisah jujur tentang kesalahan yang telah kulakukan. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi, hari ini pun aku, Ratmi, asisten rumah tangga di kediaman Wijoyo, akan terus setia menjalankan peranku dengan sebaik-baiknya.